Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah Rahmatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah izinkan kita untuk bernapas, menghirup udara segar. Mudah-mudahan dengan Allah izinkan kita bernapas, Allah masih izinkan kita pula dengan nafas yang kita miliki untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat berbingkai salam selalu kita curahkan kepada Murabbi umat, motivator umat, pemimpin kita semua, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, suatu ketika ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi yawm al-awwala?" Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Rasul, masjid apakah yang pertama sekali dibangun di atas muka bumi ini?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Masjidil Haram." Masjid yang pertama sekali dibangun adalah Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sampai ke tanah suci Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Jadi masjid yang pertama sekali dibangun di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian sahabat ini Abu Dzar Al-Ghifari kembali bertanya, "Tsumma ayyu masjid ya Rasulullah?" Kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah? Setelah Masjidil Haram, masjid apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Wahai sahabat, ketahuilah olehmu bahwasanya masjid yang dibangun setelah Masjidil Haram untuk yang kedua kalinya di atas muka bumi ini adalah Masjidil Aqsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan untuk di awal ini bahwa ada dua masjid yang sejak awal manusia diciptakan. Masjid ini sudah menjadi tempat urus peribadahan umat. Masjid ini sudah menjadi tempat penghambaan antara seorang hamba kepada Allah. Bahkan ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat status seorang abd, mendapat status seorang hamba, yang namanya seorang hamba itu kan tugasnya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi seorang hamba. Hamba tugasnya beribadah, dan saat Allah menciptakan manusia, Allah juga serentak ciptakan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Selaras dengan ayat ini. Bahkan ketika Nabi menjadi seorang hamba, Bapak Ibu sekalian, Nabi harus mengikuti rangkaian peristiwa yang disebut Isra wal Mi'raj. Dan Isra wal Mi'raj ini melibatkan kedua masjid ini pula, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Mana ayatnya Ustaz? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebut Masjidil Aqsa. Kalau orang-orang hari ini yang tak mau peduli dengan Masjidil Aqsa, ya ganti ayat itu. Lewati, potong ayat itu, sunat ayat itu, ganti. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil hidayah. Ganti pula. Ganti. Beriman Islam tak peduli dengan Masjidil Aqsa, seolah-olah menghilangkan ayat ini. Seolah-olah tak peduli dengan ayat ini. Tak peduli dengan sahabat Nabi tadi ketika bertanya, masjid apa yang pertama sekali dibangun di atas muka bumi ini? Nah, saya katakan bahwasanya dua masjid ini sama-sama penting, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat Masjidil Haram ramai jamaahnya yang kuat. Berbagai umat dari segala penjuru dunia datang ke Masjidil Haram untuk tawaf beribadah. Kalau kita lihat Masjid Nabawi pun
siapa yang melewatkan sholat sunnah di Masjid Nabawi sayang, karena terhitung berapa rakaat daripada sholat kita sendiri di masjid biasa. Maka banyak orang berbondong-bondong ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat sunnah. Oh, ramai di Masjid Nabawi. Namun ternyata hari ini ada yang terlupa, ada yang terabaikan di ingatan kita. Masjid apa itu? Tidak lain tidak bukan Masjid Aqsa. Masjid Nabawi penting, Masjidil Haram penting, tapi tak kalah pentingnya Masjidil Aqsa. Barangkali Bapak Ibu sekalian, sebagian di antara kita lupa atau mengabaikan Masjidil Aqsa, padahal Masjidil Aqsa adalah masjid yang dijadikan sebagai kiblat pertamanya Rasulullah SAW. Masjidil Aqsa bukan hanya menjadi kiblat pertama yang dijadikan oleh Rasulullah SAW, tapi Masjidil Aqsa menjadi masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi, yang juga masjid ini disebut di dalam Al-Quranul Karim. Betapa pentingnya Masjidil Aqsa. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mustahillah kalau kita mengaku orang beriman. Tidak akan mungkin kalau kita mengaku orang Islam cinta dengan Masjidil Haram, cinta dengan Masjidil Nabawi, tapi kita melupakan dan mengabaikan Masjidil Aqsa. Bagaimana kabar Masjidil Aqsa hari ini? Tumpah darah. Bagaimana kemudian saudara-saudara kita di Palestina, mati-matian mereka memperjuangkan tanah milik mereka, tanah kelahiran mereka. Puncaknya 1948 yang namanya Zionis Israel Anatullah Alaih. Kemudian melakukan konspirasi dengan berbagai negara, Inggris misalnya, sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, lepaslah tanah Al-Aqsa, tanah Palestina dari umat Islam. Akhirnya dari peta Palestina yang kalau kita lihat 1919 atau 1937 itu masih hijau. Kalau kita melihat peta masih hijau. Agak besar, memang besar Palestina. Tapi kalau kita lihat 2023, dari wilayah yang besar hijau itu tinggal sedikitnya wilayah Palestina. Itu pun di jalur Gaza. Yang lain dikuasai oleh Zionis Israel Anatullah Alaih. Yahudi perlahan demi perlahan merebut tanah Palestina, menghapuskan orang-orang di Palestina, membinasakan dengan kejam, dengan sadis orang-orang di Palestina. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Palestina ini tetap di Palestina? Kenapa nggak pindah? Karena orang-orang di Palestina, walaupun mereka keluarganya sudah dibombardir, walaupun keluarganya sudah meninggal dunia, tapi mereka telah dididik sejak kecil, sejak dini. Mereka harus mempertahankan daripada tanah kelahiran mereka. Itu tidak lepas dari dua tokoh yang besar. Satu, Muhammad Amin, salah satu tokoh Palestina yang kemudian menyerukan kemerdekaan Indonesia. 1943 Muhammad Amin, beliau punya channel di radio. Beliaulah yang berkoar-koar untuk mengatakan Indonesia harus merdeka, Indonesia harus merdeka, sampai puncaknya 1945 Indonesia merdeka. Setelah 3 tahun ternyata puncaknya di Palestina 1448. Di situ pembantaian habis-habisan dari Zionis Israel. Tokoh Palestina menyuarakan kemerdekaan untuk Indonesia. Hari ini tokoh Indonesia diam seribu bahasa, pejabat Indonesia diam seribu bahasa, Kementerian Indonesia diam seribu bahasa. Kenapa demikian? Hubud dunia, waqaratul maut, cinta dunia, takut. Sebenarnya kalau kita mau bercerita kenapa bangsa-bangsa yang lain tidak mau membantu Palestina, ini panjang ceritanya. Karena sangat rumit untuk kita pahami di tengah-tengah konspirasi dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan perjanjian-perjanjian bangsa-bangsa lain dengan PBB. Ini agak rumit kalau kita cerita sejarah.
Tapi pada intinya bangsa-bangsa hari ini agak-agak sulit untuk membela Palestina. Satu-satunya negara yang punya potensi besar untuk membela Palestina siapa? Mesir. Mesir adalah satu-satunya bangsa negeri yang bisa membebaskan Palestina, yang bisa membantu. Cuman saya beribu saya tembok bisa besar-besar tidak. Ada pintu ini Gaza, jalur Gaza. Di sini ada pintu tembok besar, tidak pernah dibuka. Seandainya pintu ini dibuka, semua umat dari Mesir, dari kalangan bisa masuk. Cuman masalahnya sudah dibangun tembok yang besar, pintu yang kokoh oleh Zionis Israel. Itu pula masalah. Jadi cuma ada dua, Palestina hidup mati-matian, hidup mulia atau mati syahid. Cuma itu pilihan dari orang-orang Palestina. Atau Mesir yang bisa membantunya. Itulah kenapa Presiden Mesir pada saat itu Mursi, ya, beliau diangkat-angkat untuk menyiapkan militer terbaiknya untuk membantu Palestina. Namun beribu saya, beliau dikudeta. Ada saja cara. Saya Mursi, dia dikudeta. Akhirnya apa? Beliau turunkan dari jabatan presiden. Begitu pula dengan presiden-presiden yang lainnya. Kalau sedikit saja presiden Mesir itu pro dengan Islam, sudah besar peluangnya tumbang. Presiden sekarang kan sempat kemarin ya, di Mesir itu sempat terpilih untuk yang kedua kalinya, sempat pula mau terkudeta, sempat pula mau dijatuhkan. Kenapa? Karena presiden Mesir alhamdulillah masih pro dengan Islam dan alhamdulillahnya mau peduli dengan hak Palestina. Tapi yang ingin saya katakan bahwasanya permasalahan Palestina bukan hanya permasalahan agama Islam. Tidak harus menjadi orang Islam untuk peduli dengan Palestina. Tidak harus menjadi orang yang beriman untuk peduli dengan Palestina. Kenapa demikian? Karena ini masalah kemanusiaan, ini masalah keadilan, ini tanah mereka. Kenapa mereka harus pergi dengan tanahnya, dari tanahnya sendiri? Ibaratnya ada orang kontrak, si pemilik kontrakan ini mau menyewakan kontrakannya kepada orang yang datang kontrak. Kemudian orang yang datang kontrak ini tiba-tiba musir yang punya kontrak. Pergi, kira-kira macam mana? Bapak punya kontrakan, saya datang untuk kontrak. Bapak saya musir, pergi pak, kira-kira bagaimana? Udah tempeleng, saya yang tempeleng, kan gitu. Begitulah adanya di Palestina. Mereka tetap mati-matian untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak miliknya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau membahas cerita Palestina itu tidak akan selesai. Tapi puncaknya saya katakan untuk peduli dengan Palestina tidak harus menjadi seorang Muslim, karena ini masalah kemanusiaan. Mereka dibunuh sebagaimana anjing yang dibunuh, mereka dibunuh sebagaimana hewan-hewan yang dibunuh. Tidak ada lagi peri kemanusiaan, tidak ada lagi. Tidak kenal mereka itu manusia, ditembak habis-habisan, dibom habis-habisan. Maka ini masalah kemanusiaan. Orang yang tak peduli dengan manusia, di mana hati nurani? Kan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya mengantar di awal supaya mengingatkan bahwasanya kita umat Islam yang Allah takdirkan sebagai umat Islam jangan tak peduli dengan Palestina. Bagaimana cara kita peduli dengan Palestina? Apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina? Apa kata Allah di rakaat yang saya baca tadi, Bapak Ibu sekalian? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Kata Allah, manusia, mau enggak aku kasih tahu sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang bisnis itu bisa menyelamatkan dirimu dari pedihnya api neraka. Itu kata Allah. Aku kasih bisnisnya, kata Allah. Aku kasih tahu perniagaan, kasih tahu perdagangan, kata Allah. Perdagangan itu bisa menyelamatkanku dari pedihnya api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertanya-tanya umat mukmin, apa itu ya Allah? Kemudian dijawab sama Allah, tu'minuna billah, beriman kepada Allah, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Rasul,
wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad. Kalau dahulu kita jihadnya, orang-orang jihad pada saat itu angkat pedang, turun ke medan perang, naik kuda, pegang panah, bunuh musuh, itu dulu. Hari ini Bapak Ibu, Palestina nggak bisa. Hari ini apa yang terjadi? Palestina termasuk orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ekonomi, orang-orang yang tidak memiliki senjata yang kuat. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, orang-orang Palestina punya tekad yang kuat, punya tawakal yang tinggi. Apa tekadnya? Pokoknya kita harus melawan penjajahan ini. Jelas. Secara sederhana saja Bapak Ibu, Zionis Israel adalah penjajah. Jangan termakan isu hari ini. Kan hari ini isu yang sedang beredar dari tokoh-tokoh barat. Oh, si Hamas, apalah menyerang Israel, kan gitu. Hamas ini teroris. Oh, ini umat Islam ini teroris. Itu kayak ada yang kabar kayak gitu. Jangan termakan isu itu. Media itu dikuasai orang barat. Media dikuasai orang barat, Bapak Ibu sekalian. Diluncurkanlah, oh, Hamas menyerang Israel, Hamas menghancurkan, menghabisi penduduk-penduduk Israel. Ya, ini bermula dari awal, Bapak Ibu. Hamas ini hanya memberikan perlawanan, justru Israel yang hari ini mengklaim, Israel yang beredar kabarnya itu, mohon maaf agak keras orang Israel ini. Paling tidak konsekuensinya yang harus ditangkap. Nah, mereka itu Bapak Ibu sekalian mengaku kami adalah korban. Nah, kami adalah korban. Bukan, mereka adalah penjajah. Dan tekadnya orang-orang di Palestina, pokoknya tekad kita harus melawan penjajah, mengusir penjajah. Apalagi mereka paham orang Indonesia di dalam undang-undangnya, bahwasanya apa bunyi di dalam undang-undang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan seperti itu. Hari ini orang Indonesia membiarkan mereka terjajah. Ada itu pada orang Indonesia kayak gini. Atau memang orang Indonesia itu pacaran kabur terus. Tidak tahu undang-undang dasar. Nah, tekadnya orang-orang Palestina mengusir penjajah. Tawakalnya kepada Allah tinggi. Fa'idza azalta fatawakkal 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah. Kami sudah berazam bertekad bahwasanya ini harus merdeka, kami serahkan kepada Allah. Itu tawakalnya orang-orang di Palestina. Fatawakkal 'ala Allah. Tidak punya kekuatan, tidak punya senjata yang hebat, tapi Allah itu tidak pernah lupa dengan, tidak pernah ingkar dengan janjinya. Apa janji Allah Bapak Ibu? Intansurullah wa yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, kalau kamu menegakkan agama kata Allah, aku akan menolong, aku akan menegakkan kata Allah. Ingat Bapak Ibu, kalau Allah sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah kalau sudah berjanji tidak pernah lupa dengan janjinya, tidak pernah ingkar dengan janjinya. Akhirnya tepat tanggal 1, tanggal 7 Oktober, Allah melihatkan janji jihadnya orang-orang Palestina. Bertahun-tahun lamanya mereka sabar, bertahun-tahun mereka untuk mempersiapkan strategi terbaik. 7 Oktober mereka berhasil menempuh strategi yang tidak pernah terpikir oleh musuh. Mereka terjun payung masuk ke, ya kan, kalau kita dibahas di media sosial yang viral, orang-orang Palestina terjun payung mereka pakai apa namanya, parasut. Mereka masuk ke dalam wilayah jajahannya Israel, posisi-posisi strategis. Apa yang kemudian terjadi? Dihabiskanlah pasukan militer terbaik dari orang Israel. Akhirnya apa? Hampir ribuan pasukan terbaik dari Israel hangus dengan orang-orang Palestina. Hari ini kabar beredar, Hamas inilah yang disebut sebagai teroris. Padahal ini bukan teroris. Ini penduduk, ini syahid, syuhada, pejuang mereka, pejuang untuk menghidupkan tanah Palestina untuk merdeka. Tokoh yang kedua yang saya sebut tadi itu, yang pertama Muhammad Amin,
memerdekakan, yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua yang hari ini terkenal di orang-orang Palestina, siapa namanya? Namanya adalah Izzuddin Al-Qassam. Izzuddin Al-Qassam orang Suriah. Beliau ini sejak kecil sudah mengikuti perang. Semua perang militer diikuti. Akhirnya beliau masuk ke tanah Palestina, paham dengan keadaan di Palestina. Oh, ini gak bisa terus-terusan seperti ini. Konspirasi daripada Israel, dari Yahudi semakin parah. Sedangkan umat Islam lemah, fikirnya lemah, pemahaman Islamnya lemah, sholatnya gak benar, wudhunya gak benar. Bagaimana mau jihad? Jihad wudhunya salah macam mana? Jihad sholatnya salah macam mana? Akhirnya beliau bertekad. Sejak beliau datang ke Palestina, semua anak-anak kecil, anak muda dikumpulkan, semua bapak ibu diajari Islam, dikader bahasanya, dibentuk bahasanya. Maka berapi-api Ustaz panas seperti itu. Panas betul. Hari ini aku lagi ada nih masyarakat tidak peduli dengan ada. Beliau gini, akhirnya apa? Izzuddin Al-Qassam terkenal namanya sampai punya gerakan Hamas. Gerakan Hamas itu punya sayapnya inilah yang disebut dengan Izzuddin Al-Qassam. Namanya terinspirasi dari nama beliau tadi. Dibuat gerakan sampai nanti 7 Oktober itu, Bapak Ibu sekalian, pasukan terbaik dari Israel musnah. Tapi mereka tak tinggal diam. Hari ini mereka marah. Mereka tak diam, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lihat di media sosial, gedung tertinggi, gedung terbesar yang ada di Palestina dihancurkan. Ada kita melihat videonya itu, gedung yang besar runtuh. Siapa punya gawe? Dia tulis. Maka Bapak Ibu itu balasan. Tapi ingat, orang-orang Palestina sudah dapat posisi-posisi strategis. Insya Allah, orang Palestina berjuang, kita akan terus melanjutkan perjuangan mereka. Saya yakin 100% akan ada pertolongan Allah. Itu jihad mereka. Nah, bagaimana jihad kita? Kalau kita mau menolong orang-orang Palestina, kalau kita ingin termasuk mengikuti perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka tadi, itu minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Kita nggak bisa berjuang di jalan Allah, turun ke medan perang, nggak bisa. Tapi apa? Bi amwalikum, jihad dengan harta. Bapak Ibu kalau punya harta, Bapak Ibu kalau punya kelebihan rezeki, agak-agaknya keluarkanlah sedikit harta. Pak, donasikan sedikit harta kita yang kita punya itu, Pak, untuk saudara-saudara kita di Palestina. Lewat apa? Lewat lembaga-lembaga sosial yang terpercaya, yang kemudian donasi itu ketika kita sumbangkan sampai uang itu ke saudara-saudara kita di Palestina. Di blokade orang di Palestina itu, minum terbatas, air terbatas, makanan terbatas. Siapa yang bisa membawa? Ya, para relawan dari berbagai negara, seperti Indonesia yang lain-lain. Mereka bawa roti, bawa minum. Mereka dari mana duit? Ya, dari kita ini. Jadi jangan pikir malah donasi-donasi untuk Palestina. Tanya kita tidak ada cara yang terpercaya, kayak gitu. Ada satu lembaga yang terpercaya pada saat itu. Cuma bubar dulu apa? Tahap gawe itu sebubar. Saya punya kenangan indah dalam lembaga itu. Ramadan diajak keliling sama lembaga itu untuk menyuarakan keadaan Palestina. Ke sekolah-sekolah, ke instansi-instansi. Saya diajak. Biasanya kan memang lembaga itu mengundang syekh dari Palestina. Ternyata Bapak Ibu, syekh Palestina itu kalau kita undang ke Jambi bukan harga murah. Iya Pak. Satu contoh. Lembaga dakwah namanya Ikatan Dai Indonesia. Itu barusan mengundang syekh dari Palestina. Untuk mengeluarkan beliau dari Palestina itu paling tidaknya 55 juta koyak. 55 juta. Itu belum biaya transportasinya, belum biaya makannya, belum biaya hotelnya. Cuma mengeluarkan beliau agak-agaknya 55
Nah, hari ini masyarakat juga ada yang mengatakan, apalah Syekh Palestina datang ke sini, kita duit, Allah ya Rahman. Jangan punya pandangan seperti itu. Benar kata pandangan kita itu. Kita punya rezeki kita mampu 100.000 beda tidak. Tapi jangan ngata-ngatuin, kita nyumbang, tidak ngata-ngatuin apa, kita duit terus. Saya nggak terang-terangan ya, ada masyarakat yang ngomong kayak gitu. Mohon maaf kalau ada yang kayak seperti itu di sini kan. Saya mohon maaf. Inilah tugas kami seorang dai untuk meluruskan pemandangan paradigma umat. Ibu tuh nggak pernah menjaga itu. Oh, buat kira ya, Ustaz. Kode berhenti tadi. Kaca potong. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bisa kita jihad sambil turun ke medan perang dengan amwal, dengan harta kita. Punya 1.000, sumbangkan 1.000. Punya 5.000, sumbangkan 5.000. Jangan tunggu-tunggu. Kalau tunggu-tunggu Bapak, maka tunggu-tunggu. Semua harta tidak akan dibawa mati. Bisa dibawa mati kalau kita niatkan, ya Allah, aku sedekahkan uangku ini untuk donasi ke Palestina. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi saksi aku menjadi pendukung Palestina, ya Allah. Mudah-mudahan donasi yang diberikan inilah yang menjadi amal dari yang bagi diriku. Sedekah yang dibawa mati, harta yang dibawa mati. Tapi jangan punya pandangan kalau harta kita bawa mati itu dalam kubur. Tidak. Yang namanya harta baru kalau kita sudah mati tinggal pula. Apalagi banyak harta. Ya Allah, ini siap kawin lagi. Harta banyak. Ada pula cerita yang banget. Lakinya banyak hartanya. Sertifikat tanahnya banyak. Kantornya banyak. Laki-lakinya selang berapa lalu kawan lagi gini. Jadi saya mau kasih tahu, bukan laki ya nikah lagi itu. Ibu-ibu kalau ditinggal mati lakinya kadang-kadang kawin pula lagi, apalagi banyak duit kan. Datang laki-laki yang lain ini baru 7 hari laki-laki juga. Lalu 7 hari kenal dengan laki-laki yang lain, nikah lagi kan. Oh iya, apalagi laki-laki yang bangga. Cuman buntu. Laki-laki yang bangga cuman buntu. Nikah dengan jago kayu, cocok ya. Jago kayu itu karena yang tampang juga gaya. Lalu juga nikah baru 7 hari ini. 7 hari nikah selesai masa iddah. Kalau perempuan kan tidak bisa langsung nikah, laki-laki bisa nikah. Perempuan selesai masa iddah tuh agak 40 hari nikah lagi pula. Belum kering. Kuburan laki itu masih basah, nikah pula lagi. Wah, sosisnya pula Pak. Boncengan lah, pakai motor yang paling bagus itu. Boncengan ini udah laki barunya. Bonceng. Lakinya pula tanya yang baru. Dia di mana? Mantan kuburan laki yang lalu. Karena saya berboncengan perlu anak, tunjuknya dengan bini ini pakai kaki kubang, pakai kaki baru dia, kubang kuburan. Aku yang mau kita banggakan dengan harta tidak biar dibawa pulang. Apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kalau laki meninggal, ibu-ibu meninggal, laki siap kawin lagi tuh. Jangan ditumpuk-tumpuk gelang dulu. Kalau itu jangan tunggu-tunggu. Bentar deh, ibu meninggal, ibu ditinggal lagi, atau ibu meninggalkan laki siap kawin lagi. Tadi rasa itu maksudnya apa? Jangan ragu. Jihad di amwal itu jihad dengan harta. Keluarkan harta yang kita miliki untuk Pak sedekah orang-orang yang ada di sana. Itulah yang bisa kita gawikan. Kalau kita mau menjadi penolong agama Allah sebagaimana yang saya sebut tadi di dalam perokaan yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hendaknya kamu yang beriman menjadi penolong agama Allah, menjadi penolong orang-orang yang di Palestina. Kalau kita mau menjadi penolong, tidak bisa turun ke sana langsung kan? Kalaupun kita sebenarnya bisa punya akses turun ke medan jihad, umat Indonesia ramai sudah yang siap untuk turun ke medan perang Palestina. Cuma masalahnya ditutup dengan ketat, diblokade
Kemudian yang kedua, apa tugas kita? Kalau kita peduli dengan Palestina, tugas kita sadarkan umat yang belum sadar, sadarkan manusia yang masih tidak peduli dengan Palestina. Sadarkan mereka, jangan sampai mereka Hamas teroris, jahatnya orang-orang Islam di Palestina, atau bom Israel, kan itu jahat mereka. Jangan seperti itu. Sadarkan mereka, Bapak Ibu sekalian. Sadarkan mereka yang belum paham dengan Palestina, sadarkan mereka yang belum paham dengan tanah Baitul Maqdis, sadarkan mereka yang belum paham bagaimana tanah Masjidil Aqsa yang kemudian mau dihancurkan Masjidil Aqsa ini. Karena ini masalah akidah mereka juga, Pak. Mereka meyakini bahwasanya tanah tepat di Masjidil Aqsa itu ada apa bahasanya? Ada tanah kesucian yang bisa menyempurnakan peribadahan mereka. Dan itu harus digali Al-Aqsa, harus dihancurkan Al-Aqsa. Nah, ini banyak kalau kita cerita sejarah. Tapi itulah intinya. Ribuan orang yang sudah masuk ke dalam situ. Sedangkan orang-orang Islam tak boleh dapat akses masuk ke rumah ibadah di sini. Gak bisa orang-orang Palestina itu masuk ke dalam Al-Aqsa, gak bisa. Maka kata Ustaz Salim Abdillah, Pak, ada nama Ustaznya Ustaz Salim Abdillah. Beliau katakan, kalau kita banyak harta, banyak uang, sempatilah kita jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Boleh, bisa kita Pak. Kita boleh ke Masjidil Haram, kita boleh ke Masjid Nabawi, kita boleh ke Mesir, lihat Nafrul Fir'aun, standar Fir'aun. Tapi jangan sampai kita lupa dengan tanah Palestina. Kalau kita punya rezeki, sempatkanlah ziarah main ke tanah para nabi. Nabi Muhammad ketika Isra mengimami ribuan nabi. Di mana? Di Palestina. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis Nabi disuruh jadi imam sholat. Siapa makmumnya? Ribuan nabi sholat jadi makmumnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya kisah yang spesial dengan Palestina, dengan tanah Baitul Maqdis. Kita tidak peduli dengan tanah itu. Sempatkan kalau kita punya rezeki main-main ke Palestina. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk peduli kita dengan Palestina, dengan harta kita, kemudian sadarkan umat yang belum paham dengan tanah Palestina ini. Kasih tahu mereka kenapa kita harus menolong orang-orang di Palestina. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah, terakhir sebagai penutup. Yang ketiga, kalau kita peduli, kalau kita ingin menolong orang-orang di Palestina, apa yang bisa kita lakukan? Setidak-tidaknya bantuan kita, Pak, adalah doa. Selemah-lemahnya bantuan kita adalah doa. Lemah kalau kita lihat biasa saja doa, apalah doa. Tapi ingat, Pak, doa adalah salah satu senjata terbesar yang kita miliki hari ini. Kita nggak bisa menyupport senjata secara langsung kepada mereka, nggak bisa. Kita tidak bisa megang senjata secara langsung, entah itu tank, entah itu tembakan, entah itu bom, nggak bisa kita pegang secara langsung. Nggak punya kita senjata. Orang-orang di Palestina juga punya senjata. Mereka lemah ekonominya. Mereka ada apa adanya senjata itu. Kita juga nggak bisa memberikan senjata, tapi kita bisa memberikan senjata yang tak terlihat. Apa senjata tak terlihat? Doa. Ingat kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Yang namanya doa bagi orang beriman itu adalah senjata yang mematikan. Maka jangan sampai kita tertinggal dalam sholat-sholat kita yang rawatib, sholat-sholat fardu kita, subuh, asar, maghrib, isya. Jangan sampai kita tinggalkan doa. Selipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Saya tadi agaknya pengen pakai di Qur'an Nazilah, karena anjurannya baiknya memang setiap subuh ajak umat untuk baca doa Qur'an Nazilah, untuk mendoakan orang-orang kita di Palestina. Cuman agak-agak kayak tadi saya nak bawa di Qur'an di dalam sholat, Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma aku itu aku baru pulang. Akhirnya kita pulang. Saya mau kasih tahu tadi, Pak, para jamaah nanti kita di rakaat kedua pakai Qur'an Nazilah.
senjata terbesar, senjata terbaik, dan senjata termudah yang bisa kita lakukan, kita berikan. Apalah susahnya doa. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kikir, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang pelit, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang medit. Kenapa? Kita mampu berdoa, kita sanggup berdoa, kita sanggup ngadu ngomong sama Allah, tapi kita tak mampu, tak bisa, dan enggan dan tak mau berdoa mengangkat tangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Paling tidak doa, ya Allah, kalau saudara kami di Palestina selesai. Atau kalau menetap, ya Allah, bantu saudara kami di Palestina, hancurkan orang-orang yang zalim dengan orang-orang di Palestina, ya Allah, berikan kekuatan yang terbaik, ya Allah, panjang doa. Boleh, tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia menjadi. Ustaz kami tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa juga. Ayo bahasa Jawa, kami orang ada pakai bahasa Padang. Itu, tidak bisa juga pakai bahasa Lembang. Semua Allah itu maha mendengar. Allah semua bahasa paham. Nah, bahasa sempurna pun Allah paham. Ini pakailah doa itu. Tidak ada alasan. Ustaz kami tidak hafal doa itu, Ustaz. Allahumma syukur wa ta'ala ala a'la'aka a'la'uddin. Allahumma sholli Islam wal muslimin wal mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman fi Palestin. Kami tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Tidak harus pakai bahasa Arab, boleh. Paling tidak adilnya kita untuk mendoakan orang-orang yang berada di Palestina. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Satu, peduli dengan Palestina tadi. Kemudian yang kedua, sedekahkan, infakkan harta kita. Lawan daripada orang-orang yang belum paham, kasih paham. Isu-isu yang beredar yang tidak benar, kasih paham. Doa itu yang mesti kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat. Ini kebetulan dikasih kesempatan saat itu untuk kajian subuh, saya pikir apa yang saya sampaikan. Sudah pasti kita tak tidak jamaah, yang penting saya sudah lepas tanggung jawab, ya Allah, sudah saya sampaikan, ya Allah. Masalah paham tak paham umat ini, mau menerima atau tidak menerima, itu serahkan. Saya kembalikan kepada Engkau lagi, ya Allah, karena Engkau yang memberikan hidayah, ya Allah. Seharusnya saya ingin membahas tentang jin, tentang kegaiban. Saya punya apa namanya, Bapak Ibu, punya silabus terkait dengan kegaiban. Kenapa? Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang salah kaprah dengan kegaiban. Dengan hal-hal yang gaib ini banyak salah kaprah. Ada yang mempercayai keberadaan jin, sampai-sampai dengan dia mempercayai jin itu menyebabkan dirinya terjerumus pada kemusyrikan. Dijadikan jin sebagai pelindung, dijadikan jin sebagai Tuhan, sebagai roh yang disembah. Ada banyak masyarakat yang kayak ini. Misi saya dalam dakwah, terutama di Majelis Ta'lim, saya susun silabusnya memang berkaitan dengan jin, berkaitan dengan iblis, berkaitan dengan syaitan. Saya susun rapi, saya sampaikan ke Majelis Ta'lim. Harusnya subuh ini saya mau menyampaikan itu tentang doa perwaliban. Cuman agak-agak tadi Ustaz itu mancing saya, Bapak Ibu kita harus berdoa karena Palestina. Dipancing pula saya, bisa saya dipancing ke dalam Palestina. Ada kemana sendiri? Nyambung bagaimana kita itu? Berarti kan satu circle berarti masih ya, satu frekuensi. Udahlah cocok nih. Tidak salah saya sampaikan ini kan. Harus menyampaikan jin. Kenapa jin penting untuk dibahas? Ya itu tadi. Banyak orang yang percaya dengan jin, percaya dengan kegaiban, tapi dengan kepercayaan itu menyebabkan mereka jatuh kepada kemusyrikan. Dijadikan jin sebagai Tuhan, dijadikan jin sebagai pelindung, tempat meminta banyak. Fenomena yang lain, Bapak Ibu, ada pula masyarakat di tengah-tengah kita yang beranggapan gaib itu ilusi, yang namanya jin itu khayalan. Ada pula yang kayak gini. Sehingga apa yang terjadi? Mereka beranggapan jin itu tidak rasional. Mereka beranggapan jin itu tidak masuk akal. Mereka tidak percaya dengan jin. Apalah, tidak ada jin-jin itu. Apalah, tidak ada setan-setan pocong-pocongan itu. Ada pula yang macam ini salah juga pemahamannya kayak gitu. Coba pertanyaan saya, pocong yang kita lihat itu apa? Siapa? Pocong yang kita lihat, kuntilanak, pocong itu apa? Ada atau tidak itu sebenarnya? Saya tanya ya, ada atau tidak kira-kira? Ada nggak Pak?
pernah mungkin barangkali bapak melihat, ibu melihat pocong. Ustaz, kalau pernah lihat pocong di mana? Di balik pohon besar. Karena ada ibu-ibu yang gitu. Karena ini permasalahan umat, aduh. Nah, sebenarnya ini bisa kita jawab. Mereka yang kita lihat, entah itu pocong, kuntilanak, itu bukan asli serupaan jin, bukan jin asli, tapi itu serupaan jin yang menyerupai, jin yang menampakkan diri. Yang namanya jin bisa menampakkan diri, tapi tidak dalam wujud aslinya, tapi dalam wujud yang lain. Jin bisa menyerupakan kita, sangat bisa. Jin bisa menyerupakan hewan, sangat bisa. Karena ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, ada riwayatnya. Cuma tadi kita bahas. Ingat Bapak Ibu, terakhir sebagai penutupnya, kalau kita berbicara jin, kalau kita berbicara tentang iblis, tentang syaitan, itu mesti dilandasi dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Harus. Saya katakan tadi, jin tidak bisa tampak memang, tapi jin bisa menampakkan diri dengan wujud yang bukan aslinya. Ada dalilnya di Al-Quran, ada di hadis ada. Di hadis jin itu terbagi menjadi 3. Salah satunya jin yang suka menyerupai diri. Tidak kita bahas. Kalau kita bahas lengkap dengan dalil-dalilnya. Tapi kalau tidak itu secara umum saja. Jadi ternyata jin itu ada. Tapi yang namanya jin itu sifatnya ghaib. Ghaib itu apa Ustaz? Ghaib itu sesuatu yang ada, tapi keberadaannya tidak tampak terlihat oleh kasat mata kita. Itu namanya ghaib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah habis ini masuk syuruk sudah. Kemudian kita nikmati kopi dulu. Syukur-syukur nanti ada sarapan. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada ilmu, ada hikmah yang bisa dipetik dan dibawa pulang. Kesempurnaan punya Allah Subhanahu Wa Taala. Kasalah menyesali pribadi. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Dari itu karena Ustaz Agus baca surah itu jadi yang di sana Palestina, Masya Allah. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayah bunda, karena sarapan sudah disediakan, boleh nggak Bapak? Jadi diminum dulu apa yang sudah disediakan. Semoga apa yang disampaikan Ustaz Agus menjadi wasilah dan bekal kita di majelis ilmu ini untuk bisa tetap istiqomah menjalankan ibadah lebih baik di Masjid Al-Hidayah Permatalan ataupun dimanapun, karena kita masih beri ketenangan, tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina yang sholat saja susah, sholat Jumat saja di Brodobeng peluru ribu. Kita yang alhamdulillah masih tenang, masih bisa makan minum dan masih bersih dan segalanya, bersyukur kepada Allah. Baiklah, ada pertanyaan atau gimana nih? Ada yang bertanya atau gimana nih Bapak-bapak? Atau langsung gitu lah, nunggu. Karena waktu dulu sudah jam 6 lewat 2 menit. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Lebih dari Tuhan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.